Selamat pagi, Shalom. Yesus mengatakan dalam buku Lukas pasal 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, karena Dia sudah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Ciri-ciri dipenuhi Roh Kudus adalah yang keluar dari mulutnya adalah kabar baik. Dan Yesus sudah naik ke surga. Hari ini Roh Kudus yang sama ada dalam diri kita. Jadi tandanya kita dipenuhi Roh Kudus adalah yang kita beritakan adalah kabar baik. Kita perhatikan fakta itu kadang-kadang tidak kabar baik. Fakta contohnya sakit. Kabar baiknya apa? Sembuh. Atau kita dalam kekurangan. Kabar baiknya apa? Kelimpahan. Jadi tugas kita hari ini adalah mengerjakan apa yang Yesus sudah kerjakan. Dan tugas Yesus waktu dipenuhi Roh Kudus adalah memberitakan kabar baik. Jadi bagian kita di tengah banyak kabar yang tidak baik, yang perlu kita sampaikan selalu adalah kabar baik. Kalau kita perhatikan, semua jawaban Tuhan atas doa kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berisi kabar baik. Seperti ini. Waktu Allah melihat dunia ini gelap dalam penciptaan, Allah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Dia berfirman. Dan kabar baik terhadap kegelapan itu adalah terang. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi saya nggak tahu hari ini faktanya mungkin kita juga melihat gelap. Mungkin tidak teratur, mungkin kosong. Tapi kita jangan pemberita kabar yang tidak baik. Jangan pemberita kabar kegelapan, kabar kekosongan, kabar-kabar yang lain. Karena tugas kita satu-satunya adalah dengan menggunakan mulut kita mengatakan yang baik. Di saat faktanya tidak baik, keadaannya tidak baik, situasinya tidak baik, perkataan kita tandanya dipenuhi Roh Kudus selalu mengatakan yang baik. Bagian kita, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus hanya satu, memberitakan kabar baik. Itulah Injil. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Allah yang berinisiatif mencari Adam. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia sembunyi. Kita juga cenderung saat kita gagal, kita pengen jauh dari Tuhan. Dan yang mencari itu Tuhan. Tuhan katakan kepada Adam, di mana engkau Adam? Jadi kredit poinnya bukan di Adam, Allah yang mencari manusia. Tidak sampai di situ saja. Dalam buku Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan Yesus bagi kita. Dan Yesus itu datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita, untuk mencari yang hilang, mencari orang berdosa. Dan tidak hanya sampai di situ, waktu Yesus ke surga, Roh Kudus pun diberikan. Roh Kudus diberikan tidak hasil doa kita, inisiatif Allah. Kalau kita perhatikan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ketritunggalan Allah ini sifatnya adalah mencari kita, mengasihi kita. Maka dalam buku Yohanes dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Yang mau saya sampaikan, setiap kali kita bangun, ingatlah Allah sangat menyayangi kita. Bukan kita yang harus capek mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Karena bukan Allah yang hilang, kita kok yang hilang. Jadi kita harus belajar untuk merasakan dikasihi oleh Allah. Ilustrasi mengenai domba yang hilang itu, yang satu hilang. Setelah dombanya tersesat, gembalanya itu mendapatkan domba itu ditaruh di punggungnya, dan domba itu dibawa ke kandang yang bersuka cita gembalanya. Pekerjaan domba itu hanya satu, menikmati diangkat gembalanya, menikmati digendong gembalanya, menikmati dipestakan gembalanya.
Waktu anak yang hilang pun, anak yang hilang itu menikmati dipestakan papanya. Pagi hari ini, jangan setiap kali kita bangun kita merasa Tuhan di mana. Kok Tuhan jauh? Bahkan waktu kita tidur pun Dia memeriksa kita. Tuhan sangat peduli kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Harusnya setiap saat kita selalu punya kesadaran yang penuh bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan.